Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan GKK. Dimanapun kita berada, saya berdoa kiranya kasih karunia dan sukacita Tuhan serta semangat yang daripada Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan terima kasih untuk hari yang baru. Kami boleh kembali mengalami kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami kembali disegarkan, kembali diingatkan, kembali dikuatkan, dan mengalami perjumpaan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Saya memberikan tema kita hari ini, pujian yang memberikan semangat. Sesuai dengan tema kita, permisi nanya. Menurut saudara-saudari, pujian yang seperti apa yang memberikan semangat? Yang pertama, apakah karena pujiannya lagu baru, bukan lagu jadul, atau lagu yang sudah berabad-abad? Yang kedua, lagu yang aransemen musiknya zaman now, girang, yang membuat kita bisa menjadi melompat dan bertepuk tangan, atau yang lain? Hari ini lewat Mazmur 96 ayat 1, kita dibukakan bahwa pujian yang memberi semangat adalah pujian yang dinyanyikan dengan nyanyian baru. Apapun model musiknya, apakah girang atau slow, apakah lagunya lagu baru atau lagu lama, tidak menentukan, itu membuat kita bersemangat. Menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Di dalam Alkitab 9 kali disinggung tentang nyanyian baru. 6 kali dalam kitab Mazmur, 1 kali dalam kitab Yesaya, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Nyanyian baru bukan nyanyian atau lagu yang baru dinyanyikan atau baru selesai diciptakan. Tetapi nyanyian baru adalah yang pertama, pujian yang dinaikkan oleh seseorang yang hatinya dibaharui oleh Roh Kudus. Sadarkah kita, saat kita menaikkan pujian, itu bukan untuk menghibur hati kita atau menghibur orang lain, atau untuk meluapkan perasaan kita. Tetapi saat kita menaikkan pujian, kita sedang ada dalam hadirat Allah. Dan ketika kita menaikkan pujian, keluar dari penghayatan kita dan dari kedalaman hati kita, maka di sana kita akan mengalami kuasa Tuhan. Roh kita dibaharui oleh Allah, sehingga kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan boleh menaungi kita. Seperti Mazmur 22 ayat berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat ini boleh mengingatkan kita bahwa Allah bertahta di atas pujian. Apapun yang kita nyanyikan, ketika kita sadar sedang berada dalam hadirat Allah, berhadapan dengan Allah, maka roh kita akan dibaharui. Pujian itu bisa menguatkan kita, bisa menegur kita, kita bisa dihiburkan. Yang kedua, nyanyian baru adalah pujian yang dinaikkan karena pengalaman berjalan bersama Tuhan. Pujian yang dinaikkan benar-benar diimani lewat lirik-lirik lagu yang dinyanyikan. Sungguh itu menjadi sebuah penghormatan, sebuah penyembahan, sebuah persembahan kepada Tuhan. Sehingga di dalam pujian itu, melalui pujian itu, menjadi pujian yang baru karena hati yang menyanyikannya dengan segenap hati. Di lewat pujian, kita boleh mengalami jamahan Tuhan. Melalui tema kita hari ini, pujian yang memberikan semangat, kita boleh diingatkan bahwa pujian yang memberikan semangat bukan tergantung kepada musiknya,
bukan tergantung kepada lagunya lama atau baru, tetapi pujian yang memberikan semangat adalah hati yang dibaharui oleh Roh Kudus dan hati atau kehidupan kita yang mengalami Tuhan. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu, sungguh dari hati kita yang terdalam, dan kita boleh memahami lirik demi lirik yang diungkapkan sebagai bagian ungkapan dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Apakah itu sebuah doa, apakah itu sebuah permohonan, apakah itu sebuah ucapan syukur. Maka benarlah firman Tuhan, Mazmur 22 ayat 3, Allah bertahta di atas pujian. Ketika kita menaikkan pujian dari segenap hati, bukankah kita bisa terkadang menyanyikan pujian menangis, bahkan di dalam ruang kebaktian yang kelihatannya slow, lagu itu menyapa kita, Tuhan menyapa kita, dan kita bisa sambil menangis karena merasakan kuasa dan lawatan Tuhan lewat pujian itu. Biarlah mulai hari ini naikkanlah pujian dengan nyanyian yang baru, maka semangat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa pujian yang memberi semangat bukan tergantung apa di sekitar kami, tetapi pujian yang memberikan semangat adalah lahir dari hati kami yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menaikkan pujian, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Biarlah hati kami penuh dengan nyanyian, sehingga sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan, di dalam pujian yang kami naikkan, kami boleh mendapatkan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.